Ada berasa apa? Mual. Eh, Ada tisu nggak? halo MLP Lovers, balik lagi bersama aku Firda Indira di Cermis, cerita mistis. Seperti biasa yang akan membagikan kisah-kisah horor bersama teman malam semua. Dan kali ini aku bersyukur banget karena kita nggak melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker, melainkan kali ini aku syuting di studio. Dan aku nggak sendirian karena di sebelah kanan aku ada Kang Nanda, seperti kalian sudah tahu. Halo Kang Nanda, apa kabar? Dan sebelah kiri aku kedatangan bintang tamu yang sangat cantik, Kak Dinar Candy. Halo Kak Dinar. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah, semoga sehat terus. Terima kasih udah mampir ke studio. Kali ini aku mau bercerita bareng mereka semua nih. Dan sekarang kita punya treatment baru di mana kalian tetap bisa cerita sama aku langsung tanpa kalian datang ke studio kalau memang kalian gak bisa, melalui via telepon. Jadi kalian bisa tinggal kirimkan aja cerita kalian, sama seperti tadi, bisa melalui tulisan maupun voice note ke redaksi kita yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk cantumkan nomor telepon kalian agar tim kita bisa lebih mudah untuk menghubungi kalian. Oke, kali ini aku mau bercerita mengenai santet. Nah, aku mau nanya dulu dong sama Kak Dinar sebelumnya. Kakak tahu santet dan pelet itu bedanya apa nggak sih Kak? Kalau santet itu kayak ngerjain orang kan, kayak misalkan bikin sakit atau bikin bangkrut orang. Kalau pelet itu biar suka ke orang yang meletnya kan, kalau nggak salah gitu sih. Oh, Ya kan seenggaknya kalau orang Indonesia pasti tahu lah. Iya, Apalagi di Jawa Barat. aku jujur nggak terlalu tahu banget sih perbedaannya apa, tapi Iya, mungkin iya. bisa kita tanyain ke Iya, Kang iya. Nanda, bisa dijelasin Kang apa Iya, perbedaan secara antara? orang awam seperti Iya. itu taunya. Ya, santet itu biasanya untuk mematikan Oh. siapapun, maksudnya itu nggak suka dia sama yang mau disantet itu. Santet sama lu itu sama, cuma beda metodenya aja. Kalau untuk pelet itu biasanya apa ya, pengasihan supaya dia menyukai yang Oh, mereka yang ngepeletin itu. pelet itu banyak macamnya juga sih. Oh, gitu. Kalau aku di pelet kayaknya belum pernah deh. Oh, Kalau di belum santet ya? pernah. Oh, jadi Iya, jadi aku punya pengalaman yang menurut aku sih kelam banget. oke. Gitu. Ternyata Kak Dinar punya cerita Iya, bahwa punya dia cerita. pernah disantet. Tapi sebelum masuk ke ceritanya Kak Dinar nih, aku mau ngasih tahu ke Kang Nanda dan Kak Dinar beserta teman malam semua, karena beberapa waktu lalu aku sempat ngeliat satu video yang diunggah di salah satu YouTube. Di situ videonya ada satu cewek remaja bernama Dewi yang sepertinya dia kena santet. Wah. Karena di video itu dia tunjukkan dia kayak lagi teriak-teriak gitu Kang di Oh, atas kerasukan atau enggak, kayak kesakitan gitu, Oh, kayak dia kesakitan minta gitu. tolong, terus badannya itu kayak kebakar. Ya. Seram banget. Jadi mukanya tuh pucat, terus di video itu juga dia sampai bahkan muntah darah sebanyak 4 kantong plastik. serius banyak banget. Serem banget gak sih? Iya, serem. Dan di situ tuh ada di video itu juga ada satu ustadz di mana dia baca-bacain ayat Al-Qur'an untuk mungkin menetralisir kali ya, menetralisir si remaja ini. Cuma jujur aku nggak tega banget untuk nonton itu sendirian, jadi aku mau ngajakin Kang Nanda, Kak Berarti itu Dinar. di-upload di YouTube gitu. Iya, kita langsung nonton barengan buat teman malam juga, biar aku nggak merasa merinding sendiri untuk nonton video ini. Kita nonton videonya sekarang. Itu bener kayak gitu banget. Serem ya? Iya kan? Iya, aku merinding deh. Iya sama, makanya aku ngajakin kalian nonton bareng. Berarti tuh Pak Ustadznya ini lagi apa kayak ngusir ininya kan? Ya, Ngusir ini santetnya itu Ustadz mencoba Ah. mengusir santetnya kan? santetnya emang mematikan sih. Oh gitu ya. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Cuma dia santetnya itu matikannya pelan-pelan. Soalnya ada santet yang modelnya matiin cepat sama pelan-pelan. Ini modelnya pelan-pelan, cuma menyakiti badannya aja sih. Oke, karena durasinya ini agak lumayan panjang, jadi kita cukup sampai di sini aja kali ya. Dan jujur aku nggak tega banget ngeliat dia teriak-teriak kayak Kasian gitu ya. sampai nangis-nangis. Aku sih pengalaman, ya aku juga merasa kayak gitu. Jadi ngerti gak sih kalau dikenain santet gitu tuh kita minum obat nih dari dokter. Kan biasanya 3 hari itu kan ngaruh tuh. Selama minum obat itu tuh nggak ada perubahan, misalkan panasnya turunnya langsung turun atau gimana, enggak. Biasanya gitu. Jadi obat yang dari dokter tuh nggak ngaruh. Jadi
kayaknya aku pengen dibacain ayat kursi deh, malah suka kayak gitu sometime kayak gitu. Oh, jadi aku mau tahu dong Kak, sebenarnya Iya. Kakak itu pertama kali Kakak tahu kalau Kakak itu disantet tuh gimana ceritanya? Jadi aku waktu kuliah tuh tahun 2013 semester 5 aku masih inget, sampai aku tuh keluar dari kuliah. Aku tuh jadi bengkak perut. Oke. Perutnya gede banget dan terus jadi aku tuh makan banyak tapi ini aku tuh udah kurus banget, jadi tinggal tulang doang, ngerti gak sih? Oh, bagian lengan sini tuh. Iya, dan aku tuh nggak bisa berdiri tegap, jadi kayak ngerunduk gitu, ngerti gak sih? Kalau jalan tuh kayak Ada yang nemplokin gitu, semacam gitu. jadi kayak karena kan ininya tuh keras, jadi nggak bisa gini, jadi gini doang. Dan itu selama setahun lebih, percaya nggak? Iya, sampai aku kurus kayak gitu. Jadi karena dia itu pengen ngehabisin harta orang tua aku juga, kayaknya sih karena kan dia itu kayak pelan-pelan kayak nyakitin aku, terus orang tua aku tuh ngobatin aku kemana-mana sampai ya akhirnya setahun lebih, sampai orang tua aku jual mobil apapun dijual gitu buat nyembuhin aku kayak gitu kan. Nah, Kang, boleh nggak gambarin seperti apa sekiranya sosok yang pernah ngesantet Kak Iya, Dinar tapi itu sendiri? walau 2013 berarti 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu, mungkin bisa Tapi Kang itu ada tuh gambarin? jadi ngebawa trauma aku sampai sekarang. Pasti karena sih. lama banget itu. Itu pasti. Dan aku dengar juga informasi kalau Kak Dinar itu nggak cuma sekali disantet orang. Iya, kejadian itu kan ya lumayan rumit ya, lumayan panjang. Jadi aku tuh kan berobat ke dokter nih. Jadi kata dokter tuh awalnya tuh ada kista, pas USG tuh ada kista. Jadi kayak ada yang hitam gitu di dalam. Nah, habis itu tuh kan mau dioperasi. Pas kalau nggak salah itu ada pengecekan kedua. Pas di USG lagi tuh yang hitamnya tuh nggak ada, malah ada cairan di luar lambung. Abis itu disuruh makan obat aja, berobat jalan gitu kan, makan obat. Tapi nggak ada yang ngaruh, dan sakitnya tuh tiap malam jam 1 sampai jam 3 malam tuh sakit parah. Jadi kayak nggak bisa tidur, terus kayak kesakitan gitu. Dan Kakak tapi tahu nggak sih orang yang nyantet Kakak tuh siapa? Apakah dia orang yang sama yang nyantet Kakak pertama kali? Oh, beda. Kalau yang sekarang itu beda. Kalau dulu kan lebih ekstrim, kalau yang sekarang mah cuma kayak gangguan gitu doang. Oh, jadi ini baru-baru lagi disantetnya lagi? Yang Jadi kedua itu, ini? Enggak, kalau yang sekarang tuh kayak ya cuman kayak gangguan gitu aja, kayak ngeganggu asisten aku gitu-gitu doang. Oh, Kakak pernah nggak selama Kakak disantet itu kan pasti ngeganggu psikis banget ya? Maksudnya orang pasti kayak tadi Kakak bilang kan ada rasa traumatik atau gimana. Kakak pernah sampai berpikir kayak gue pengen bunuh diri aja, atau gue nggak kuat nahan ini semua, gue nggak tahu gue kenapa atau gimana gitu Kak? Pernah sih, kayak bukan bunuh diri tapi ya kayak ya udah deh, pasrah aja gitu sama Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Aku mau sembuh atau gimana, sampai di titik yang 1 tahun itu ya, yang 2013 tuh di titik kan 1 tahun tuh jadi kayak udah berobat ke dokter nggak bisa, ya udah kita akhirnya ke paranormal. Sampai ke Pak Ustadz juga. Jadi kayak 2 hari sekali tuh kita ngundang Pak Ustadz paranormal, sampai nggak sembuh-sembuh. Karena memang sebenarnya gini ya, kalau orang sakit, ini logisnya aku sebagai manusia. Dan itu aku tetap makan obat dari dokter. Iya, karena kita akan ngiranya mungkin kita sakit yang normal gitu. Ternyata itu adalah guna-guna dari orang yang nggak disukain. Tapi apakah orang itu, Kakak tau gak sih orang-orang yang ngerjain Kakak tuh? Ya kalau misalkan perkiraan mah pasti ada, cuman kan takutnya jadi syu'udon gitu ya. Nah jadi ya perkiraan sih, jadi kan pernah ada cowok yang ngelamar ke rumah. Cuman kita sempet kayak ngejalanin hubungan, karena itu kayak perjodohan gitu dari SMA. Pas udah aku waktu kuliah, karena aku tuh udah kayak punya pergaulan sendiri, terus aku udah melihat dunia luar ya. Kayaknya aku nggak mau deh sama cowok itu gitu, ngerti nggak sih? Jadi nolak. Jadi akhirnya itu kan perjodohan keluarga sebenarnya, terus akunya nggak mau gitu, kayak aku suka kabur-kaburan sendiri. Nah ini gitu, tuh ceritanya basically sama kayak yang tadi di video YouTube. Jadi si Dewi itu kenapa bisa kena santet Kak? Kalau dari info yang aku baca ya, karena dia tuh sempat nolak laki-laki yang mungkin karena dia nggak suka atau apa, balik lagi kan. Nah laki-laki tuh nggak terima, dan aku suka nggak habis pikir kayak zaman sekarang kenapa sih kalau ditolak tuh harus dikunung ditindak gitu. Ya harusnya gentleman aja, kalau enggak dia ngebuktiin gitu ketulisan Iya. cintanya, bener nggak sih kayak gitu. Kalau tadi santet yang kedua gimana tuh Kak? Nggak, itu ya masih yang pertama. Jadi karena kan prosesnya itu aku kena santet 1 tahun lebih ya. Nah abis itu tuh ceritanya aku sembuhnya kayak gimana coba. Jadi nenek aku tuh meninggal.
Karena kita tuh udah kemana-mana ya, udah pokoknya nggak tahu satu Jawa Barat mungkin paranormal se-Jawa Barat udah kita datengin, ngerti nggak sih, nggak sembuh sampai ya pokoknya jual segala apapun yang ada di rumah, ngerti Pokoknya rada-rada panik deg-degan gitu ya. Ya terus kan nenek meninggal, nah terus mimpiin ke bapak kayak ini anak ada obatnya, kamu bawa aja ke pantai selatan kayak gitu. Jadi ceritanya tuh kita ke pantai selatan dan nggak tahu apa-apa, terus ketemulah sama juru kunci ya nggak tahu ketemu gitu aja kan ya, terus tahu dari orang tapi kita ketemunya sama juru kunci itu, kata dia kalau ini jangan diobatin sama paranormal atau apa, aku cuman juru kunci, dia mandiin aku kayak di sumurnya tuh kayak agak gede gitu, nama sumurnya tuh sumur gentar bumi, jadi kayak ilmu atau apapun kalau dicelupin di sana itu tuh katanya luntur semua kayak gitu. Yang aku tuh yang udah kemana-mana, ngerti gak sih, sama bapak pengen aku sembuh. Jadi pas aku dimandiin di situ jam 1 malam kalau nggak salah, tiba-tiba kempes aja nggak ada. Jadi aku dimandiin jam 1 nih, jam 5 subuh tuh udah nggak ada. Tapi pas aku dimandiin tuh aku merasa kayak ada pasir, ngerti gak sih? Kayak ada dari perut aku tuh kayak udah ada pasir kayak gitu yang keluar. Jadi dia hilang sendiri gitu aja dari yang gede. Iya, dari yang bengkak gitu kan. Iya, gede banget pokoknya kayak yang hamil 9 bulan, ngerti gak sih? Iya, jadi kayak gitu. Nah, jadi pas abis dimandiin, aku merasa pas dimandiin itu kayak ada pasir yang kayak keluar dari perut kayak gitu-gitu sih. Aku rasanya ya. Darah gitu gak ada? Nggak ada sih, kalau ekstrim kayak gitu enggak. Nah, pokoknya abis dicelupin dari situ tuh ya udah hilang gitu aja. Hilang gitu aja dan aku langsung kayak aku beraktivitas lagi seperti biasa besoknya. Oke, lumayan serem juga ya. Oh iya, jadi aku tuh waktu pas abis sembuh dari itu tuh sering sensitif, ngerti gak sih, kalau ada misalkan tiba-tiba berat tuh ini, kayak misalkan aku ke tempat yang sepi nih, tiba-tiba merasa berat, tapi kalau melihat enggak sih, cuman ini kayaknya hawanya udah nggak enak nih, atau misalkan tiba-tiba jadi lebih peka gitu ya sama aura. Terus apa namanya itu tiba-tiba ini pengap banget nih, pasti banyak setannya gitu-gitu, ngerti gak sih? Jadi sensitif gitu, tapi kalau sekarang udah enggak. Jadi setelah 2 tahunan sembuh dari situ tuh kayak sensitif gitu. Nah Kak, aku mau nanya, kalau kakak kan sekarang jadi lebih peka lah istilahnya ya. Kakak masuk ke sini ada perasaan apa gitu? Asik. Enggak, kalau sekarang udah enggak peka. Oh enggak, kan takut kalau dulu ya kan. Nah aku mau nanya, kalau santet yang kedua tuh gimana tuh Kak waktu itu ceritanya? Oh enggak, kalau ini mah yang baru-baru sih enggak se-ekstrim yang dulu sampai aku sakit kayak gitu. Kalau sekarang tuh cuman, jadi aku tuh cerita mempekerjakan asisten satu buat di rumah, buat bersih-bersih. Tiba-tiba dia tuh mengeluarkan diri dari rumah karena dia melihat ada sosok-sosok di apartemen aku. Maksudnya sosok dia tuh kayak ada yang, kata dia ada yang lewat itu dari toilet kemana, terus dengan WhatsApp kayak gitu. Oh ya udah, kalau dia nggak mau kerja lagi sama aku kan. Nah abis itu tuh aku mempekerjakan lagi satu orang lagi. Tiba-tiba dia nggak mau kerja lagi juga, jadi kayak dia tuh perginya itu kayak lewat WhatsApp, kakak nggak bisa kerja di sini gitu-gitu, karena alasannya kalau dia lihat kayak sosok, kayak udah masuk sosok manajer aku, kayak mirip manajer aku, padahal bukan, manajer aku baru datang kayak gitu-gitu. Tapi makhluknya apa nggak kurang jelas gitu? Kurang, jadi kuntilanak atau apa nggak tahu. Nah terus yang kejadian terakhir tuh kan adik aku tuh baru pulang ya dari Jepang, terus aku suruh dia tuh diem di apartemen aku juga kan. Aku tuh lagi show di Surabaya, dia tuh ditinggalin di apartemen sendiri, tiba-tiba tangan dia tuh malam-malam ngebesar, mau nyekir diri sendiri. Serius? Sampai dia kayak baca-baca ayat kursi kayak gitu, sampai tangannya. Kok bisa? Serem ya. Abis itu aku besoknya pulang, aku tidur sama dia. Nah tiba-tiba ada tangan megang aku, kayak nggak tahu sih jam 2 atau jam 3 kayak. Terus aku kayak, ih apaan sih kayak gitu, aku langsung bentak aja. Kalau dari selama kakak ini mengalami santet kan ada 2 kali lah ya, mana yang menurut kakak paling serem atau ngebuat kakak tuh kayak masih kebayang sampai sekarang masih jadi kayak gue parno kalau untuk kayak gini atau apa gitu? Ya yang paling parno itu yang dulu bengkak perut sih, itu yang paling kebayang-bayang aja sampai sekarang. Aku tuh nggak habis pikir misalkan kalau aku nggak sembuh gimana, ngerti gak sih? Iya sih, karena emang itu serem banget loh, kayak bingung kok ya? bisa ya gitu ya? Aku justru karena nggak bisa lewat nalar, ngerti gak sih? Apalagi orang-orang modern zaman sekarang. Tapi itu aku merasakan sendiri, jadi aku kalau masalah kayak paranormal atau masalah yang gaib-gaib gitu aku percaya karena aku pernah merasakan, tapi aku nggak mau terlalu deket, ngerti gak sih? Karena punya takut. Iya, dan traumanya terlalu tinggi gitu loh, jadi aku kayak
aku pengen jadi orang normal, ngerti gak sih? Oke, kalau pengalaman lain selain santet nih kak, kakak punya nggak sih kayak kisah-kisah pengalaman horor gitu? Kakak pernah ngeliat apa atau ada kejadian apa yang benar-benar kakak sendiri yang ngalamin nih? Kalau aku tuh pernah show di daerah Tegal, nge-DJ. Oke. Jadi nggak tahu sih ceritanya, si tempat hiburan itu tuh kayak ditaroin apa ya namanya tuh, taroin penglaris gitu. Taroin penglaris kayak cewek gitu. Tiba-tiba aku lagi tidur, abis nge-DJ jam 4 subuh, dan itu aku masih tiba-tiba ada cewek kayak kuntilanak merah meluk aku, tapi meluk itu sama ini, sama rambutnya. Rambutnya tuh kayak ngelilit kita, terus matanya ke aku merah, terus aku cuman astagfirullah, tapi kekunci kan, susah, mulut tuh kekunci, jadi aku cuman di dalam hati doang. Ya ampun. Pernah. Serem nggak? Aku jujur aku sama sekali nggak pernah ngelihat, maksudnya secara langsung depan mas kasat mata nggak, cuma kalau misalnya kayak sekilas selama syuting Cermis, alhamdulillah banget saya jadi punya pengalaman itu ya, terima kasih. Makanya aku bersyukur banget hari ini kita syuting di sini loh. Oh, kalau yang outdoor gitu ya? Iya, itu tuh selalu itu serem ada banget, aja. Serem. Nah, gimana nih Kang? Aku mau minta tolong juga sama Kang Nanda untuk ngegambarin dari yang tadi diceritain sama Kak Dinar, yang santet kedua itu maksudnya sosoknya tuh kayak gimana sampai tangan tiba-tiba besar gitu Kang? Saya mau nunjukin maksudnya yang Di sini. sini udah Serem banget dong. Ih. maksudnya udah saya sketsa. Nggak, itu yang tinggal di studio sini apa yang ikut kita? Yang pas mengganggu Mbak. Oh, yang ikut aku. Ada di sini. Jadi kenapa pada saat habis kena datang lagi itu sebetulnya ini sosok panglima, maksudnya panglima jin. Astaga. Itu wilayahnya itu di jin ada panglima ya? Jadi jin itu ada panglima. Oh. Nah ini wilayah cuma sosoknya emang lumayan. Oke. Dia nggak ada di sini kan? Maksudnya itu yang dulu gituin Kak Dinar Nggak, doang sekarang, kan? Yang sekarang ini aku tahu yang Tadi sekarang. aku datengin. Maksudnya Bisa serem. Itu masih yang aku datengin untuk supaya aku bisa untuk sketsa dia. Coba Kang mungkin bisa kasih unjuk ke kita semua, merinding. Nih guys, buat teman malam. Kayak gini kurang lebih. Ya, aku belum tahu. Kayak ada berasa apa? Mual. Ada tisu nggak?